Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Baharudin, sarjana ekonomi, magister manajemen. Saya merupakan salah satu dosen program studi perdagangan internasional pada Institut Bisnis dan Keuangan Nitro Makassar. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi perdagangan internasional pada semester genap, yaitu mata kuliah pemikiran ekonomi dan bisnis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa program studi perdagangan internasional pada semester 4 dengan bobot 3 SKS. Sebagai dosen, saya juga telah menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Dalam proses pengajaran yang saya lakukan, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum saya menjelaskan metode pengajaran yang saya lakukan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai deskripsi mata kuliah pemikiran ekonomi dan bisnis. Bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi dan bisnis yang telah dikemukakan oleh para ahli ekonomi, membahas mengenai konsep filosofi ekonomi, definisi pemikiran ekonomi dari berbagai aliran ekonomi, kemudian juga menyampaikan tentang tokoh dari pemikiran ekonomi, membahas mengenai ruang lingkup yang berbagai aliran pemikiran ekonomi, serta karakteristik aliran pemikiran ekonomi dan perkembangan ekonomi dan bisnis dunia. Adapun pertemuan tatap muka dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan, dan topik yang dibahas pada tatap muka pertemuan yaitu 1. Lahirnya ilmu ekonomi. 2. Teori mikro dan makroekonomi. 3. Pemikiran ekonomi masa praklasik. 4. Pemikiran ekonomi merkantilis. Yang kelima, pemikiran ekonomi fisiokrat. Yang keenam, pemikiran ekonomi klasik. Yang ketujuh, pemikiran ekonomi sosialis. Yang kedelapan, pemikiran ekonomi neoklasik atau marginalis. Yang kesembilan, pemikiran ekonomi historis. Yang ke-10, pemikiran ekonomi institusionalisme. Yang ke-11, pemikiran ekonomi monetaris. Yang ke-12, membahas mengenai inovasi dan kapitalisme. Yang ke-13, teori-teori pembangunan ekonomi. Dan yang ke-14, yaitu sejarah sistem ekonomi Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode DIA. Yang pertama yaitu delivery. Dalam pengajaran, saya menggunakan metode hybrid, yaitu materi yang saya buat dalam bentuk PowerPoint sebagai bahan ajar di depan kelas. Kemudian, alat bantu pengajaran yaitu dengan menggunakan laptop dan proyektor. Selanjutnya, bahan materi pengajaran tersebut saya ubah dalam bentuk file PDF, yang kemudian saya upload ke dalam LMS, Learning Management System, yang telah disediakan oleh institut. Yang kemudian mahasiswa dapat mengakses materi tersebut sebagai bahan pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan tatap muka. Pada pertemuan di kelas, saya menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah. Selanjutnya, metode DIA yang kedua yaitu interaction. Dalam mewujudkan interaksi di dalam kelas antara dosen dan mahasiswa, saya menggunakan metode tanya jawab dan diskusi. Untuk metode interaction tanya jawab, saya memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk langsung bertanya terhadap poin materi yang belum dipahami, dan sebaliknya saya akan melakukan pertanyaan kepada mahasiswa. Hal ini saya lakukan untuk memastikan bahwa materi yang saya sampaikan dimengerti atau dipahami oleh mahasiswa. Selanjutnya untuk metode interaction dengan diskusi, saya menyampaikan
sebuah topik diskusi, kemudian saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menanggapi dan memberikan pendapatnya. Kemudian metode DIY yang ketiga yaitu assessment, untuk mengetahui dan memastikan apakah mahasiswa memahami topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Maka di akhir sesi pertemuan saya memberikan tugas mandiri yang akan dikerjakan di rumah agar mahasiswa mempelajari lagi lebih mendalam secara mandiri mengenai materi yang saya sampaikan. Mengenai tugas mandiri yang akan dikerjakan dan petunjuk pengerjaan tugas serta rubrik penilaian, tugas saya upload di LMS. Kemudian tugas mandiri tersebut diselesaikan dan dikumpul paling lambat sebelum pertemuan berikutnya. Pada akhir sesi pertemuan, saya juga menunjukkan hasil pencapaian mahasiswa mengenai tugas yang telah mereka selesaikan dan yang masih harus mereka selesaikan, serta memberikan motivasi semangat untuk belajar. Dalam pemberian penilaian mata kuliah mempunyai bobot penilaian yang mencakup kehadiran sebesar 10%, tugas kuis dan keaktifan sebesar 40%, ujian tengah semester sebesar 25%, dan ujian akhir semester sebesar 25%. Hal ini saya sampaikan dan jelaskan pada saat pertemuan pertama perkuliahan melalui kontrak perkuliahan dan pembahasan rencana pembelajaran semester atau RPS. Untuk proses penilaian dan poin penilaian saya sampaikan secara detail, transparan dan objektif kepada mahasiswa sebelum dimulainya pembelajaran pada sesi pertama perkuliahan, sehingga mahasiswa dapat mengukur secara mandiri pencapaiannya dalam proses belajar. Demikianlah pemaparan mengenai mata kuliah yang saya ajarkan. Selanjutnya, mari kita menyaksikan bersama video pengajaran saya pada mata kuliah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis pada pertemuan ke-10. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke, terima kasih adik-adik mahasiswa. Hari ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum perkuliahan kita dimulai, untuk mendapatkan keberkahan ilmu, berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Jadi alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan serta perlindungan sehingga kita bisa kembali untuk berkumpul dalam hal untuk menjalankan salah satu aktivitas kita di akademik, yaitu pertemuan ke-10 ya, ke-10 di Pemikiran Ekonomi dan Bisnis. Salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan buat kita semua. Jadi sebelum kita memulai pertemuan ke-10 ini, membahas pertemuan ke-10, sebaiknya saya akan mereview dulu ya pertemuan yang kemarin di pertemuan ke-9. Oke, ada yang bisa menyampaikan apa saja yang telah adik-adik ini dapatkan dari pertemuan ke-9? Ada? Boleh saya persilakan. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi berdasarkan apa yang telah kita pelajari sebelumnya, Pak, pemikiran ekonomi aliran neoklasik atau marginalis itu adalah aliran pemikiran ekonomi yang mendasari analisisnya pada perilaku individu yang rasional dan bertindak memaksimalkan utilitas atau kepuasan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Aliran ini juga menekankan pentingnya peran pasar bebas, persaingan, dan harga dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien. Oke, makasih ya. Jadi inti dari pemikiran ekonomi marginalis bahwa setiap pengambilan keputusan itu dilakukan secara rasionalitas, ya, rasional. Mungkin ada lagi yang bisa memberikan pemaparannya, review dari mata kuliah
kemarin? Saya persilahkan. Ya, silahkan. Baik, sesuai apa yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, pemikiran ekonomi neoklasik memiliki beberapa ciri atau karakteristik. Yang pertama itu penekanan pada rasionalitas individu. Diasumsikan sebagai agen rasional yang bertindak untuk memaksimalkan kepuasan. Yang kedua, peran pasar bebas. Pasar dianggap sebagai mekanisme paling efisien untuk mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, persaingan sempurna, di mana terdapat banyak pembeli dan penjual dan tidak ada pihak yang memiliki kekuatan pasar. Yang keempat, analisis marginal dilakukan dengan berfokus pada perubahan kecil pada variabel ekonomi seperti harga, output, atau konsumsi. Dan yang terakhir yaitu penggunaan model matematika. Banyak digunakan untuk menganalisis fenomena ekonomi dan memprediksi perilaku ekonomi. Baik, sekian dari saya Pak, terima kasih. Oke, makasih ya. Yaitu tadi yang disampaikan mengenai karakteristik dari pemikiran ekonomi aliran neoklasik atau marginalis ya. Jadi ada menggunakan rasionalitas, kemudian pasar bebas, menggunakan matematika untuk perhitungannya ya. Itu salah satu dari beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari pemikiran aliran ekonomi marginalis ya. Kemudian ada lagi, saya minta satu lagi terus kita ya, silahkan. Sesuai dengan yang telah kita pelajari, ada 5 konsep fundamental dalam pemikiran ekonomi neoklasik. Yang pertama ada analisis biaya dan manfaat. Yang kedua itu ada elastisitas. Yang ketiga ada surplus konsumen dan surplus produsen. Yang keempat itu ada keseimbangan konsumen dan keseimbangan produsen. Yang terakhir itu keseimbangan pasar, Pak. Oke. Terima kasih. Iya, makasih ya. Jadi hampir secara all ya, kalian sudah memahami ya mengenai tentang pemikiran ekonomi untuk aliran neoklasik atau marginalis. Nah, terima kasih yang telah memberikan reviewnya. Yang lain juga masih bisa nanti kita review ya untuk topik-topik berikutnya. Nah, hari ini di pertemuan 10 kita akan membahas tentang pemikiran ekonomi aliran historis ya. Jadi sebelum kita lebih jauh membahas mengenai pemikiran ekonomi aliran historis, maka saya akan menyampaikan mengenai capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran kita untuk hari ini pada pemikiran ekonomi aliran historis, yaitu mahasiswa mampu memberikan argumen pandangan ekonominya secara kritis dan diperkaya dengan literatur ya. Jadi nanti kita sebagai mahasiswa ini sudah ketika mengetahui, kita bisa memberikan argumen, tanggapan, atau juga bisa mengkritisi tentang pemikiran aliran historis ya. Kemudian juga apa? Kita mengetahui tentang konsep-konsep atau pemikiran ekonomi aliran historis. Oke, itu pencapaian pembelajaran kita. Kemudian pokok pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama kita akan bahas tentang pendahuluannya ya, mengenai pemikiran, definisi tentang pemikiran aliran ekonomi historis. Kemudian kita juga akan membahas tentang latar belakang sejarah pemikiran ekonomi aliran historis, kemudian prinsip-prinsip dasar ya. Apa yang mendasari pemikiran ekonomi aliran historis. Yang keempat adalah kita membahas tentang teori ya. Teori-teori apa saja yang lahir dari pemikiran aliran historis. Dan kontribusinya itu apa terhadap ekonomi. Kemudian yang kelima itu kita akan coba ya, kita akan melihat sisi kritikan terhadap pemikiran ekonomi aliran historis, kemudian penerapan teori aliran historis dalam sejarah ekonomi.
Yang ketujuh adalah analisis ekonomi modern dengan pendekatan historis. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan ke-10 mengenai pemikiran ekonomi aliran historis. Nah, sebelum lanjut mengenai definisi, saya mau bertanya kepada adik-adik sekalian, apa itu historis? Oke. Historis sejarah nih Pak. Oke, sejarah. Yang lain lagi ada? Historis itu sebuah kejadian, Pak. Sebuah kejadian. Lain? Peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Ada lagi? Cerita pendek, Pak. Cerita pendek. Jadi historis yang pada umumnya yang kalian sampaikan adalah suatu peristiwa atau kejadian, ya. Nah, apa itu historis? Historis adalah dalam bahasa Inggris, ya, itu history, ya, history. Itu yang maksudnya adalah merujuk pada sesuatu yang berhubungan dengan sejarah yang mempunyai nilai, ya. Jadi history itu ada nilainya, ya. Ada sesuatu yang bermakna dari kejadian-kejadian yang dialami, ya, itu. Kemudian apa di dalam historis itu adalah ada peristiwanya yang tadi kalian sampaikan, ada peristiwa atau kejadian. Kejadiannya pada suatu daerah atau negara atau tempat, ya. Kemudian yang kedua adalah ada tempatnya. Ya, jadi kalau histori itu atau kejadian itu ada tempatnya. Nggak mungkin tidak ada tempatnya kan. Jadi contoh misalkan historinya atau sejarah kalian lahir, ya, kan tahu kan di mana kalian lahir dalam KTP atau tanda pengenal tersebut. Misalkan Endro, nama Endro, tempat, ya, tempat dan tanggal lahir. Tempatnya misalkan di Wonomulyo misalkan, kemudian tanggal berapa gitu, ya. Ada secara spesifikasi yang menyampaikan tentang kejadian tersebut, ya. Kemudian ada objeknya, ya. Ada objeknya, ada barang atau benda dari histori tersebut, ada sejarah tersebut, ya. Jadi ada objeknya. Jadi kalau misalkan si Endro atau si siapa Anindya, ya, itu lahir, ya harus ada Tempat. ada anindianya. Jadi tidak mungkin dia bilang ini lahir kemudian tidak ada objeknya, waduh, ya. Itu yang jadi masalah kalau dalam histori itu kita tidak ada objek, ya. Jadi kalau misalkan kita bercerita, ya, itu kita harus ada tempat kejadian peristiwa apa yang dialami, kemudian di mana tempatnya, kemudian objeknya apa, kan gitu. Nah, oke, kita lanjut. Pada pendahuluan itu kita akan berbicara tentang pengertian aliran historis, kemudian tujuan dan signifikasinya. Nah, definisi aliran historis dalam ekonomi itu yang kita bahas, kemudian konteks sejarah munculnya aliran historis, kemudian tujuan dan signifikasi, ya. Alasan pentingnya mempelajari aliran historis, ya. Kemudian pengaruh aliran historis terhadap perkembangan ekonomi modern. Nah, ini definisi aliran historis dalam ekonomi. Ada yang bisa bantu baca? Siapa? Ya. Aliran historis dalam ekonomi adalah sebuah pendekatan yang menekankan pentingnya konteks sejarah dan sosial dalam memahami fenomena ekonomi. Aliran ini menolak pandangan universal dan historis dari teori ekonomi klasik dan neoklasik yang cenderung mengabaikan variasi kontekstual. Para pemikir aliran historis percaya bahwa setiap masyarakat memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi perkembangan ekonominya, dan oleh karena itu analisis ekonomi harus memperhitungkan faktor-faktor sejarah dan sosial secara mendalam. Oke, makasih. Jadi aliran historis ini ada pendekatan dalam konteks sejarah dan sosial, ya. Jadi dia berlandaskan pada sejarah, ya, tadi sejarah, ya. Jadi perkembangan ekonominya yaitu berdasarkan sejarah yang
atau kejadian-kejadian yang telah lalu, ya, yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam menciptakan lagi teori-teori baru, ya, itu. Kemudian konteks sejarah munculnya aliran historis itu muncul dari abad ke-19, ya. Itu terjadi di Jerman dengan didominasi dengan teori. Kemudian yang kedua adalah mengenai tokoh-tokoh aliran historis. Ya, ada Friedrich List, kemudian Bruno, ya. Ya bukan ini pemain bola, Karl Burser, ya. Ada juga tapi Karl Marx, ya, itu di ekonomi sosialis, ya. Kemudian ada Walt Whitman, Rostow, Gustav, ya, William Rosser, kemudian Werner, kemudian Max Weber, ya. Nah, kayak ini pembalap, ya. Ya, kemudian di sini, ya, kita lihat bahwa kondisi sosial dan ekonomi pada masa munculnya aliran historis, yaitu yang melatar belakangi munculnya aliran ini karena yang pertama revolusi industri, ya. Revolusi industri yaitu transformasi ekonomi, yaitu peralihan dari ekonomi agraris ke ekonomi industri, ya. Jadi kemudian peningkatan ketimpangan sosial, ya, terjadi peningkatan produksi dan kekayaan sehingga terjadi ketimpangan sosial, lebih banyak yang kaya daripada yang miskin. Kemudian perubahan sosial, urbanisasi. Apa itu urbanisasi? Ya, dari desa ke kota. Dari desa ke kota, bukan dari kota desa. Begitu atau terbalik? Kalau dari kota ke desa apa namanya? Transmigrasi, ya, transmigrasi. Kemudian perubahan sosial yang kedua adalah peningkatan kelas masyarakat, ya, ada kelas menengah, kelas atas, ya, itu yang mempengaruhi kondisi juga latar belakang munculnya aliran historis, ya. Ada perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, ya, jadi semakin majunya pengetahuan itu semakin banyak ilmu-ilmu atau teori-teori yang muncul. Dilihat dari apa? Fenomena sosial juga, ya. Jadi kalau terjadi, kenapa ada masyarakat miskin misalkan? Kenapa bisa ada masyarakat kelas menengah, kelas atas, dan kelas bawah? Apa yang terjadi? Misalkan dilihat dari segi pendapatan misalkan, ya. Nah, itu yang dilakukan penelitian sehingga menjadi ilmu pengetahuan. Kemudian pendekatan ilmiah dalam studi sosial. Kemudian kritik terhadap ekonomi klasik. Itu keterbatasan teori klasik, karena teori klasik juga terbatas dalam menyikapi fenomena ekonomi, maka munculnya yang namanya teori historis, ya, aliran historis. Kemudian kebutuhan pendekatan kontekstual, ya, kemudian perkembangan politik juga itu yang melatar belakangi munculnya aliran historis, ya. Kritik terhadap asumsi dasar teori klasik dan neoklasik. Ada rasionalitas ekonomi, bahwa ini dikritik, ya. Jadi aliran historis itu mengkritik asumsi dasar teori klasik dan teori neoklasik. Apa dia bilang? Pada rasionalitas ekonomi atau homo economicus, bahwa teori klasik dan neoklasik itu mengasumsikan individu bertindak sepenuhnya rasional untuk apa? Untuk memaksimalkan utilitas atau keuntungan mereka. Jadi manusia itu atau individu itu menggunakan rasionalitasnya dalam melakukan tindakan ekonomi. Itu dia bilang begini, ya, di teori klasik dan neoklasik. Namun kenyataan tidak semua manusia itu menggunakan rasionalitas dalam melakukan tindakan ekonomi. Apa yang
dilakukan dalam pengambilan keputusan ekonomi itu menggunakan faktor emosional. Biasa kan? Contoh kalian, saya beli ini, kenapa? Karena suka. Ya, saya suka warnanya, jadi saya contoh misalkan suka warna apa? Ungu, ya, atau warna pink. Jadi semua hal-hal benda yang berwarna ungu dan warna pink dia beli. Ya. Misalkan pakaian. Pakaian sebenarnya tidak dia gunakan pada saat itu, atau misalkan pakaiannya juga tidak butuh model pakaian yang seperti itu, tetapi karena warnanya pink, warnanya ungu, karena secara emosional itu suka dengan warna itu, maka dia beli. Biasa kan lihat ada yang senang Hello Kitty, ada yang suka Doraemon, ya, sampai pulpennya pakai Doraemon misalkan, ya. Nah, itu juga secara emosional. Kualitas, harga dan upah. Oke, adik-adik sekalian, setelah kita membahas tentang pemikiran aliran ekonomi historis, ya, maka kita akan pada sesi ini, ya. Jadi sesuai dengan kita punya aktivitas di mata kuliah ini adalah jadi setiap akhir itu penyampaian mengenai tugas, ya, tugas mandiri. Tugas mandiri itu sudah saya kirimkan di LMS, itu kalian bisa melihat petunjuk pengerjaannya dan diselesaikan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada di LMS, ya. Itu tugas mandiri. Waktunya juga, ya, pengumpulan itu juga sudah ada jelas disampaikan di LMS. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai pencapaian kalian atau result atau hasil selama ini kalian mengerjakan tugas sampai sebelumnya, apa tugas yang belum diselesaikan, ya. Ya, ini ya. Ini ada laporan pencapaian mahasiswa. Jadi adik-adik mahasiswa yang belum menyelesaikan tugasnya, ya, ini ada masih kelihatan merah, tolong diselesaikan dengan baik, ya. Jadi pengumpulannya masih saya menunggu sampai di akhir semester, ya. Itu di pertemuan ke-15 itu masih menunggu. Jadi kalau kalian ada yang masih ketinggalan, tolong dilengkapi, ya, itu ya. Kemudian saya menyampaikan bahwa motivasi buat kalian, ya, bahwa sebenarnya, ya, orang yang sukses itu tidak selalu orang yang pintar. Kemudian apa lagi? Tapi orang yang sukses adalah orang yang percaya diri dan pantang menyerah. Jadi kalau dilihat dari tugas-tugas kalian masih banyak yang merah, jangan menyerah, ya. Tidak diperlukan kepintaran untuk menyelesaikan itu, tetapi adalah tindakan. Semakin lama kita tidak bertindak, maka semakin banyak tugas beban yang menumpuk. Jadi apa yang dilakukan adalah tindakan. Banyak orang pintar, tetapi dia tidak bertindak, ya. Jadi kalau mau sukses adalah kita harus bertindak, kemudian pantang menyerah. Ya, saya kira seperti itu. Adik-adik mahasiswa, pertemuan kita hari ini, semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kalian semua, ya, bisa menjadi pengetahuan, ya, buat kalian di masa akan datang, ya. Saya kira seperti itu. Insya Allah kita akan ketemu di pertemuan ke-11 minggu depan dengan membahas topik yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pengajaran saya di dalam kelas. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.